like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Saya kalau masalah uang, Pak, ya walaupun saya miskin, saya tidak terlalu berharap uang dikembalikan. Yang penting saya minta hak sama keadilan. Mereka menangis. Keadilan buat orang miskin. Mereka menjerit. Saya cuma minta satu, itu keadilan. Bila mana saya terbukti orang itu salah, saya minta dihukum sesuai dengan perbuatannya, itu aja. Mereka mengeluh. Saya udah lapor ke sana kemari. Seakan-akan pemerintahan setempat itu tutup mata, tutup telinga. Kepada siapa mereka harus mengadu? Jika upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun tak ada hasil. Lelah mereka lalui. Kesabaran selalu ditancapkan di dalam hati. Perjuangan tetap dilakukan tiada henti demi sebuah keadilan yang dinanti. Kapankah keluarga miskin akan tumbuh jika dana PKH bertahun-tahun tak berlabuh? Di telinga, dekat di hati. Aksi Mania kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi di Aksi Radio Channel. Dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber selama beberapa menit ke depan. Tentunya dengan satu pembahasan yang sempat viral juga ya di sosial media dan berbagai pemberitaan. Jadi pernah baca nggak beritanya atau informasinya, ada semacam pemotongan ya dari pemotongan anggaran yang semestinya disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya, tapi ternyata ada potongan-potongan liar lah mungkin ya, bisa kita bilang seperti itu. Nah, seperti apa sih lebih jelasnya, kita langsung sapa narasumber yang sudah hadir di studio kita saat ini. Kita langsung sapa, ada Ibu Eda Jubaida, sareng Pak Joko. Akang apa Mas itu? Mas aja deh. Mas ya. Akang. Di mana Bapak? Cikampek. Cikampek. Asli Cikampek? Asli. Nah, Joko Orang tua dari Jawa. Oh, orang tua dari Jawa. Oke, ada Kang Joko sama Ibu Eda Jubaida ini yang langsung mengalami langsung seperti apa sih sebetulnya. Bener nggak sih ada potongan dari program Keluarga Harapan ya kalau tidak salah, dari PKH? Iya. Betul nggak seperti itu? Mungkin Betul. dari Ibu Eda dulu. Ya. Dari tahun 2014 itu kan PKH turun. Waktu tahun itu kita pencairan di kantor pos ya secara cash lah gitu. Betul, ya. betul. Nah, tapi dari tahun 2014 pun kita udah ada pemotongan, Pak. Oh gitu. Potongannya bervariasi, ada yang 50, ada yang 20 dengan alasan untuk uang kas. 50.000 ya. Terus tahun 2017 turunlah ATM yang dibagikan di kecamatan. Itu warga cuma nerima di kecamatan aja, Pak. Sampai di rumah itu dipinta sama ketua pendamping, ketua PKH. Itu di tahun 2017. Iya, langsung dipinta. Jadi warga hampir semua warga, cuma saya sendiri yang bertahan. Sampai 3 kali pencairan dipegang sendiri. Setelah 3 kali pencairan, datanglah seorang ketua ke rumah saya untuk mengambil ATM saya. Dia mengatakan cuman saya yang ngeyel, orang lain udah pada dikumpulin karena itu aturan dari pusat. Dia ngomong. Terus dia ngomong ke saya, cari aman daripada nggak dapet, sok ini kan ATM-nya. Ya saya emang keberatan, Pak, tapi gimana ya? Ya udah saya kasih. Dia minta juga PIN saya kasih. Setelah 1 minggu ATM saya diambil oleh ketua, ada pencairan. Nah, yang saya nggak cair. Saya tanya, kenapa ATM saya nggak cair? Dia mengatakan ATM saya pilot.
Setelah itu satu kali pencairan sampai 2 kali pencairan saya nggak cair. Saya tanyain kenapa. Ibu belum bisa teh, teteh pilot ATM-nya nanti diurus. Saya penasaran, saya datang ke bank. Saya nanyain, Bu, ini kenapa? Kok ATM bantuan saya nggak cair? Kenapa Ibu? Ya, ketua ngomongnya pilot ke saya. Ibu, kalau bantuan dari pemerintah nggak ada yang bakalan nggak cair. Kecuali Ibu, maaf, tadinya Ibu miskin, sekarang ekonomi Ibu udah ada kemajuan. Nah, pihak bank itu menyuruh saya datang pendampingnya, Bu, ke sini panggil. Nah, saya telepon Pak Antonnya, itunya pendampingnya. Pak, ini gimana pihak bank? Katanya Bapak suruh ke sini karena ini bantuan, jadi harus ada pendamping yang ngurus. Nah, dia nggak mau. Dengan alasan ini itu sampai 3 kali, 4 kali, saya nggak dicair-cairin. Nah, setelah tahun 2019 dicairkan kembali saya sama dia karena saya sering ngomong gini, nanti saya mau nanyain ke Dinsos misalkan ada masalah apa, dicairin itu tahun 2019 sampai 3 kali. Keempat kalinya mau pencairan dia telepon saya bahwa dia mengatakan saya sudah tidak dapat bantuan dari pusat karena ada pengurangan nama saya. Tapi setelah saya print ternyata nyampe sekarang masih ada. Begitu. Iya. Ibu berarti punya bukti. Punya. Ya, punya bukti bahwa sebetulnya Ibu masih mendapatkan hak Ibu seharusnya ya. Iya. Dan itu ada print outnya dari bank Iya, ya. ada. Bahkan orang Dinsos pun pas saya ngurus anak saya sakit, ngurus BPJS, orang Dinsosnya emang ngomong ke saya bahwa saya memang penerima PKH. Bahkan orang Karena memang ada ya datanya di iya, sosial. bahkan orang Dinsos itu ngebalikin komputer ke saya. PKH Ibu masih aktif. Bahkan Ibu 4 program yang harus Ibu dapat dari pemerintah. 1 BPJS, 2 BPNT, PKH, sama bantuan tunai. Nah, kalau saya boleh tahu Ibu, mohon maaf, berapa sih besarannya, jumlahnya yang Ibu harusnya terima setiap pencairan itu? Ya, misalkan ya saya mutlak dari tahun 2019 sampai sekarang saya nggak terima. Enggak, semestinya Ibu dapat berapa? Dari dulu awal pencairan itu dapat berapa? Ya seharusnya di printan ya, saya misalkan 1.700.000, saya cuma nerima 500. Itu dipotong lagi Pak, 50.000. Jadi besar ya, sebetulnya maksudnya 1.700.000 Iya. itu per berapa bulan? Triwulan. 3 bulan Ya, sekali 3 berarti. bulan sekali. 3 bulan sekali itu cair sekitar 1,7 juta. Ya. Terus hanya diberikan ke Ibu 500.000 Iya. dan itu pun masih dipotong juga Iya, dengan dia alasan memberikan- kas iya, atau yang cash, lainnya. iya. Ini Ibu dapat segini, saya sering nanya, kok segini? Anak saya kan SMA waktu itu ya, balita sama SMP. Gak tahu yang cairnya cuma 1, alasannya gitu. Alasannya. Dan berarti sejak 2019 Ibu dapat lagi waktu itu ya? Iya. Dapat lagi 4 kali atau 3 kali? 3 kali. 3 kali dapat. Terus setelah itu sampai sekarang nggak dapat? Enggak. Sama Tapi, sekali nggak dapat iya. dan nggak tahu, Ibu nggak tahu seperti apa Iya. seharusnya ya. Nah, Ibu baru tahu kalau sebetulnya Ibu masih punya hak itu kapan? Tahun 2020 pun saya print out ya. Print out kemarin 2021 saya print out lagi. Dan Masih itu ada. Iya, masih ada. Ibu udah coba klarifikasi ke ketua pendampingnya. Dari awal kejadian ATM diambil pun Pak, saya sering datang ke rumahnya. Bahkan dari awal pungutan yang 50.000 di kantorku, saya sering datang ke rumahnya. Menanyakan, Pak, ini yang uang kas ini kemana yang 50.000 itu? Masyarakat nanyain warga. Udah, Teh Eda jangan majangin keributan. Dia ngomongnya selalu gitu. Sering saya datang ke rumahnya. Bahkan saya meminta, Pak, tolong bagikan ATM, misalkan Bapak mau minta, kata saya, jasa lah ya kasarnya. Sok Bapak terus terang aja netra, kata saya gitu. Dia tetap nggak ngedengar. Mungkin karena saya orang miskin. Oke. Selain Ibu, ada lagi nggak? Mungkin tetangga. Kan saya lapor ke Polres, awal itu 6 orang. Jadi masyarakat itu nggak berani, misalkan saya ini dipakai contoh.
Kalau berontak itu nantinya diblokir atau nggak dicairkan. Nyampe sekarang aja saya ngurus BPJS tetangga saya karena dia dekat dengan saya langsung diblokir. Sekarang nggak dapat apa-apa. Oke, saya ke Pak Joko dulu sebentar. Pak Joko ini mantan kepala dusun ya. Di tahun berapa Pak jadi kepala dusun? Saya jadi kepala dusun itu 2015 sampai 2021, 6 tahun. 6 tahun. 2021 bulan April saya berhenti mengundurkan diri. Nah, berarti Ibu Eda ini di dusunnya Pak Joko? Dusun saya berarti dia warga saya. Ya. Itu gimana Pak? Mungkin Bapak baru mendengar sekarang ini cerita Bu Eda ini atau memang dari dulu sebetulnya Bapak udah tahu? Ceritanya udah lama, warga tuh ke desa meminta bantuan karena saya sebagai perangkat desa adalah wajib melayani masyarakat. Diperintah oleh kepala desa agar saya maju mengurusin karena pendamping itu tidak mau kooperatif dengan desa. Berapa data otentik yang dapat KPM, berapa ratus di desa kita, di desa Belamadu, dia nggak pernah ngasih data siapa aja yang dapat, orang miskinnya, orang nggak punya siapa aja nggak pernah ngasih tahu. Makanya 6 orang korban itulah yang meminta ATM, yang 275 pemegang KPM ditahan oleh mantan pendamping itu yang sekarang udah mantan, diberhentikan oleh desa, sekarang udah jadi lurah kepala desa. 275 KPM hampir itu semua dipegang oleh pendamping tersebut. ATM-nya, PIN-nya, warga tidak tahu nomor PIN-nya berapa, ATM bentuknya pun warnanya apa nggak tahu, kategorinya nggak tahu. Setelah 6 orang itu meminta dengan kepada pendamping itu diambil ATM-nya dengan catatan Anda akan diblokir. Ternyata benar diblokir. Begitu kita antar ke Polres, kita dalam ada ngantri warga untuk lapor ke Polres, diterima oleh Tipikor Unit 5, diperiksa semua. Akhirnya setelah balik ke Polres, sebulan kemudian yang melaporkan ke Polres itu tidak menerima sampai saat ini, diblokir. Begitu pas pencairan di ATM mental tidak ada saldo sama sekali. Terus kita 3 kali berinstruksi ke kabinnya, ini minta dibuka kembali yang 6 orang ini dibuka kembali pemblokirannya biar karena dia juga masih punya anak balita yang sekolah sampai putus sekolah kan, akhirnya berjanjinya sih mau dibuka sampai sekarang nggak dibuka kembali. Nah, ada nggak informasi apa alasan pemblokiran itu dan siapa yang memblokirnya? Kita ke bank, Pak, Bu, siapa yang memblokir ini? Saya tidak bisa jawab, saya tidak tahu. Ya, terus juga kita berasumsi berarti yang karena emang mantan pendamping itu mengancam kalau mau diambil berarti Anda akan diblokir. Dan mereka siap jika terjadi begitu ya kita siap. Yang penting mereka menuntut keadilan, ingin tahu berapa sih 3 tahun tuh berapa dapatnya, kategorinya apa aja, nomor PIN-nya, ATM-nya kayak apa gitu. Akhirnya begitu di gesek tidak keluar, tapi yang lainnya yang tidak ngambil ya masih keluar dengan pemotongan yang tidak sesuai dengan kategori preno. Misalnya SD, SMP, SMA satu keluarga itu dapat 4 kategori sebulannya, per 3 bulan ada 2 juta atau 1,5 juta, 3 kategori itu dikasih 200.000 kadang rata. Nah, gitu. Karena sehingga saya sebagai kepala dusun wajib melayani masyarakat, lapor ke Polres. Karena di Polres masih juga waktu itu 2019 oleh ini 5 Tipikor masih sedikit stagnan. Kita 2020 bulan Agustus itu ke Polres itu 2019 bulan Agustus. 2020 kita bulan Agustus kita ke Polda Jabar, diterima di Skrimsus Polda Jabar dengan beberapa korban didampingi dari lembaga juga. Terus bulan Septembernya diperiksa di tempat saya oleh Saber Pungli Polda Jabar, udah mengerucut ketua kelompoknya diperiksa. Kalau Pak Antonya waktu diperiksa nggak ada di tempat. Diperiksa di Polsek Desari ketua kelompoknya yang diduga berkomplot dengan ketua pendamping itu. Akhirnya mengerucut bahwa orang tersebut yang memotong hampir ratusan juta, mungkin estimasinya hampir 2 miliar lebih. Setelah 2020 ada surat ke Bu Eda, sekarang antar Bu Eda itu ke Polres dan Polda Jabar. 2020 itu ada surat dari 3 bulan kemudian setelah lapor, surat dari Polda bahwa Ibu Eda CS yang melapor ke Polda itu di SP3 dalam arti ditarik kembali ke Polres Kerawang dengan alasan bahwa ini dalam proses penyelidikan di Polres. Ada suratnya di sini, buktinya juga ada. Akhirnya karena kita kurang puas dengan jawaban tersebut,
Barulah 2021 karena emang kita agak pakem nih karena emang kita udah gak bisa tenaga ya waktu itu kan. 2021 kita ketemu Kang Rama ya di kedai kopi di Gedung Citra Bayangkara, ngobrol bareng karena ada peresmian Tohaga Lodaya di dusun saya depan rumah. Akhirnya di follow up, datang beliau kan 3 kali tertunda. Terus bicarakan masalah PKH, akhirnya ditindaklanjuti. Baru bulan Maret setelah pasca pilkada serentak itu 3 hari kemudian saya minta petunjuk ke Kapolres yang kemarin Kang Rama itu dengan di follow up beliau ke Kasat Reskrim Pak Olista, kita audiensi dengan tokoh masyarakat dengan kita semua bahwa kasus ini 2020 ditutup dengan alasan kurang bukti oleh 1 orang penyidik itu. Terus kita juga diberi kesempatan untuk memaparkan the whiteboard, saya paparkan secara gamblang bahwa ini tidak layak ditutup karena bukti privat ada, Polda Jabar udah memeriksa, pemotongan udah kuat, alat bukti udah puluhan, korban udah puluhan. Akhirnya dengan kebijakan Kasat Reskrim yang baru Pak Olista, oke, kasus ini dibuka kembali bulan Maret, bulan 2021. Bulan April barulah pemeriksaan secara menyeluruh ketua kelompok dan saksi korban. Sekarang saksi korban udah hampir 53 berikut beberapa pendamping PKH. Berarti sejauh ini kasusnya sampai mana? Masih pemeriksaan Masih saksi-saksi pemeriksaan. Ya, saya berharap pihak Polres, pihak penyidik Polres dan instansi lainnya sinergi ini sudah benar-benar merugikan uang negara. Iya. Saya sampai 2009 masih menjabat Kadus, 2021 Kadus, sampai saat ini saya udah mau kerja di Kadus, masih belum selesai. Jadi seperti ada hutang belum lunas lah buat kami secara tokoh masyarakat, secara pribadi juga saya loyal, eksis, all out lah untuk membantu warga. Nah, kalau orang-orang yang ya para pendamping itu, termasuk mungkin ketua pendampingnya waktu itu yang bermasalah ini, sekarang posisinya masih ada berarti? Ada. Macam sekarang 2000 dia menjabat tuh aturannya kan satu pendamping itu kan dia nangin dua desa, desa Balongan, desa Kalijati. Aturan 1 tahun tuh rolling. Aturan dari Mensos, di sos itu kan 1 tahun tuh rolling, tidak boleh 3 tahun tetap di desa itu, harus ke desa lain dia rolling. Tapi dia betah di desa saya sama desa tetangga, 2 desa itu yang namanya satu pendamping 2 desa. 2019 Oktober itulah ada surat mau dipecat atau mengundurkan diri. Ada suratnya di Dinsos karena kasusnya ramai di Polda, dibicarakan di media sosial juga di blow up, sehingga dia daripada dipecat mungkin malu, dia mengundurkan diri. Ya, sekarang posisinya udah jadi lurah, menjabat sebagai kepala desa, baru 5 bulan menjabat. Hari ini menjabat kepala desa. Nah, itu yang membuat warga itu kan, yang membuat opini publik warga Ribuan Bolongan itu kenapa penegakan hukumnya sampai 2021 kok stagnan, macet, sehingga dia kok bisa lolos dari penyelesaian di panitia 11 dan panitia yang lebih tinggi lagi, yang mungkin karena belum tersangka atau ada apa, kita juga kurang jelas ya. Kita hanya bisa berasumsi ada apa dengan pihak penyidik atau apa, kita hanya bisa berasumsi. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, live ini bisa menggugah hati para pemangku jabatan, stakeholder, Bupati maupun Bupati, Bapak Kapolres yang baru, Kasat Reskrimnya membuka hatinya, karena ini udah jelas bukti nyata dugaan korupsi hampir 2 miliar lebih. Korban udah meninggalkan keluarga ya kan, berhari-hari, berbulan-bulan. Kita coba lalu dengan ibu-ibu korban PKH, dengan tokoh masyarakatnya ke kantor polisi, bolak-balik ke Polda. Kita nggak akan nyerah. Sampai kemarin ke Ibu Menteri, diterima oleh staf khusus Bu Menteri, dan akan ditindaklanjuti dengan Gubernur Merah, tinggal bikin surat permohonan aja. Jadi kami pulang dari sini pun nanti akan dipertanyakan oleh warga bagaimana hasilnya. Nah, hasil sejauh ini ya, selain pemeriksaan di Polres Karawang, saksi-saksi dan lain sebagainya, terus kemudian ada nggak dukungan, misalnya tadi katanya ke Kementerian Sosial, ada nggak dukungan dari Kementerian Sosial? Kemarin tuh diterima oleh staf khusus tanggal 19 Agustus 2021,
diterima oleh staf khusus, 2 orang staf khusus Bu Mensos untuk dokumen print out bukti dan panggilan Polres Mangapura udah saya kasih. Beliau menjanjikan akan datang ke Karawang karena ini kasusnya sangat signifikan. Jadi Bu Mensos dan Bu Risma itu Karawang menjadi indikator bahwa penegakan korupsi di Karawang itu lemah. Jadi dijadikan Karawang menjadi indikator penegakan korupsi yang luar biasa yang belum adil buat desa kami tercinta ini. Nah, orang-orang ini sebagai tersangka karena belum ada penetapan ya, dari betul. penegak hukum dan Betul. saya juga tidak tahu bukti-bukti yang dibawa ini sah di mata hukum atau seperti apa tidak tahu. Nah, cuma yang mau saya tahu kalau dikalkulasi Pak Joko, dikalkulasi dari semua korban dari sekian lamanya hal itu terjadi berapa jumlahnya? Udah diestimasi secara dengan data print out itu karena ada lebih dari satu orang ya, ada yang meninggal tapi ATM-nya dikembalikan ke pendamping tapi masih berjalan print out-nya. Ada yang banyak ribuan yang dari lapor ke Polda juga udah hampir 3 tahun katanya nggak ada, ternyata begitu lapor ke Polda diberikan pas dicek 3 tahun nggak terima sekali, begitu ATM diberikan kita antar ke BNI, kami antar ke BNI itu hampir 12 jutaan, ada yang 20 juta per orang, ada yang 4 kategori kan, misalnya 4 kategori itu 2,5 juta misalnya kan, kasih cuma 200.000 kali berapa per tahun 4 kali 3 tahun itu per orang, belum yang potong 50.000. Kalau ini kan Bu Eda itu kan saya tahu persis kan, itu 2019 2020 mau dikembalikan ke ATM-nya nggak terima, dia nggak mau menerima. Kenapa? Karena yang beberapa tahun aja nggak dikasihkan uangnya kemana. Akhirnya dia menolak ATM diberikan karena estimasi korbannya nggak diganti secara khusus lah. Makanya saya antar ke Bank BNI 2019, 2021 kita antar lagi ke Bank BNI, ternyata Masih ada. ATM-nya nggak nerima, tapi print out-nya masih ada di situ. Dan itu Hampir transaksinya jutaan gitu. artinya uang yang masuk terus kemudian di debit dikalkulasikan oleh tim dari kami semua itu. Jadi Bu Eda itu 2021 Januari itu terakhir ada transaksi dari Desos ke rekening dia, tapi uangnya diambil oknum tersebut. Itu banyak, itu ada 275 pemegang KPN yang hak yang sama diperlakukan seperti itu. Jadi kita tergugah hati nurani kemanusiaan. Dan yang sekarang apa namanya kita anggaplah berkasus ini berarti masih tenang-tenang aja, tidak merasa bersalah. Dia melakukan lobby lah dengan tim-timnya, dia merapat ke pejabat ini, merapat ke ini, mungkin bukan mungkin, saya tahu persis ya, minta perlindungan hukum juga, minta perlindungan juga. Tapi mudah-mudahan dengan ada acara ini, yang live ini, semua mata hati pemangku kebijakan, pejabat di atas bisa memperhatikan, memfollow up kasus ini biar benar-benar terang benderang. Ya, kita nggak ada tujuan apa, biar ini kasus ini jangan sampai orang tuh merasa kebal hukum di desa kami. Bu Eda sendiri apa harapannya? Karena dengan mohon maaf sekali ibu yang seharusnya mendapatkan hak itu selama bertahun-tahun ternyata tidak diterima haknya, artinya kan mungkin kalau dikalkulasi lebih dari 10 juta lah ibu ya. Iya. Lebih dari 10 juta, mungkin nggak itu bisa kembali hak ibu? Berharap nggak itu bisa kembali? Saya kalau masalah uang Pak ya, walaupun saya miskin, saya tidak terlalu berharap uang dikembalikan. Yang penting saya minta hak sama keadilan. Saya minta, bukannya saya pengen puas ke orang itu, enggak, dari dulu saya secara baik-baik terus datang ke rumahnya. Yang saya satu minta keadilan Pak, keadilan buat orang miskin. Di mana letak keadilan buat saya? Saya udah lapor ke sana kemari, seakan-akan pemerintahan setempat itu tutup mata, tutup telinga. Saya cuma minta satu, itu keadilan. Bila mana saya terbukti orang itu salah, saya minta dihukum sesuai dengan perbuatannya, itu aja. Saya nggak minta apa-apa Pak. Tapi ibu sendiri yakin bahwa ibu benar, ibu punya bukti dan yang bersangkutan memang harus mendapatkan hukuman? Ya, yakin. Yakin, saya yakin banget Pak. Yakin. Dia harus mendapatkan istilahnya hukuman setimpal dengan perbuatan dia kepada masyarakat. Soalnya bukan saya aja Pak, hampir semua. Bahkan pendamping pun pernah ke saya telepon suruh, misalnya Bu Eda kirim nomor rekening,
Saya tanya, rekening buat apa? Kerugian Ibu Eda berapa saya ganti? Kata saya, Pak, kalau Bapak mau ganti kerugian saya, Bapak datang ke rumah saya. Tapi saya minta tanda tangan di atas materai dua belah pihak. Bapak ngasih uang ke saya bukan uang sogok karena saya udah masuk dalam lapor ke pihak hukum, kata saya ke Polres. Berarti sudah sempat ada upaya-upaya untuk Iya. Ibu berhenti Iya. melakukan upaya hukum. Iya, iya. Terus nyuruh saya ngirim nomor rekening, cuma saya nggak mau, Pak. Walaupun orang miskin saya nggak mau. Saya nggak mikirin diri saya pribadi. Saya mikirin semua. Soalnya nasib sama seperti saya. Sekarang pikir aja Pak, keadilan buat saya. Rumah pun saya nggak punya. Dia mengatakan ada pengurangan dari pusat, ternyata di pusat masih ada. Cuman itu yang saya minta. Kalau masalah uang nggak kembali, walaupun saya orang miskin nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Saya orang miskin, kalau nggak turun dari pusat saya nggak bakalan. Istilahnya minta ngajuin apa, saya belum pernah, Pak. Walaupun saya orang miskin, karena saya yakin rezeki ada. Allah Maha Adil. Sebenarnya satu hal lagi, jika per 3 bulan itu pas hari tanggalnya akan turun, sebelum 5 hari turun, itu mantan pendamping itu udah bawa uang cash sebagai dana talang, hampir puluhan juta. Itu di ketua kelompok dia mencairkan, menggesek ATM warga tersebut. Nanti ibu sekian gitu, tanpa ada stok dari BNI. Dia stoknya dia pakai mesin edisi itu di ketua kelompok itu, bawa 20 juta buat ini, gesek langsung, kasih ibu langsung tanpa ada stok dari BNI. Itu udah kasar, udah vulgar itu di depan orang banyak begitu, luar biasa itu. Nah, dari 270 penerima ya? 75. 275. Sekarang ada penambahan baru jadi 300 sekian. Ya. Dari sejumlah kurang lebih 200 sampai 300 penerima itu, apa pesan atau harapan mereka yang dititipkan oleh mereka kepada Bu Eda dan Pak Joko? Mereka sepakat bahwa harus ada penegakan hukum secara terang-benderang. Terduga pelaku oknumnya diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. Itu harapan kami semua, harapan warga ibu korban PKH, karena mereka sangat disakiti, dijolimi sebagai orang miskin. Bahkan ada beberapa warga yang anaknya putus sekolah, aturan dapat lagi kan, diambil BTN-nya, dipotong, akhirnya nggak dapat lagi, padahal dapat sampai anaknya putus sekolah, sampai terlantar, sampai rumah tangga ada masalah akibat perbuatan satu orang itu. Dan juga jika ada yang terlibat dengan oknum itu, ya segeralah diproses lah secara hukum, bahwa tidak ada ya di muka bumi negeri kita yang kebal hukum. Walaupun mungkin saat ini dia masih merasa kebal hukum, tidak sentuh hukum. Saya percayalah penyidik Tipikor Polres masih berjalan, masih berproses, masih memberikan saksi-saksi, periksa saksi-saksi. Saya masih percaya dengan penyidik Polres, mudah-mudahan tetap konsisten menjadi pengayom pelindung masyarakat secara presisi kan gitu kan di Polres Karawang ini. Ada regulasi pendamping itu mengumpulkan ATM dan membuat ketua kelompok, itu tidak ada regulasinya. Itu sebenarnya sederhana kasus ini di depan penyidik juga. Pendamping memberikan ATM kepada warga biarkan mengambil sesuka hati sesuai dengan jadwal per 3 bulannya. Mau diambil berapa itu hak warga. Pendamping hanya mendampingi jika ada kesulitan. Tapi alasan mereka diambil ATM tersebut untuk mengamankan, dan jika ada warga yang tidak bisa akan diatur dalam arti direkayasa. Padahal warga itu pada banyak anak yang sekolah. Kalau memang tidak bisa ibunya, ada anak yang sekolah. Ada tetangga yang bisa, tidak perlu pendamping menggesek, menahan ATM sampai 3 tahun, sampai satu bundel gitu kan. Sehingga warga penasaran, nih ATM saya kemana, pinnya berapa, sampai pihak bank tuh marah, kok nomor pin ada di belakang. Ini kerjaan siapa? Kerjaan pendamping. Salah nih pendamping. Aturan Mensos seperti ini. Udah melanggar undang-undang. Permensos kan nggak ada pendamping nahan ATM, dia diberikan nomor PIN pun lebih tahu dia daripada warga. Jadi warga itu baru tahu 3 tahun setelah diambil. Itu yang 6 orang, yang lainnya malah nggak tahu sama sekali. Setelah 2020 lapor ke Polda Jabar rame di media sosial, baru dikembalikan tuh ATM malam-malam itu kepada warga. Harus sebagian kan gitu. Itu juga. Oke.
Baik, saya tidak berani untuk membuka bukti-bukti ini, Pak Ya. Joko, Bu Eda. Ya. Yang penting bukti-bukti ini Ibu miliki, Ibu pegang, karena ini sudah di kepolisian juga bukti-buktinya ya. Sudah Ya. di kepolisian. Yang jelas bukti-bukti Ibu lengkap dan mudah-mudahan proses hukum berjalan dengan baik dan segera ada penetapan ya. Karena Ya harus itu. saya Hmm. paham betul apa yang dirasakan oleh Ya. Bu Eda dan warga yang lainnya. Saya harapan saya secara pribadi, secara keluarga besar korban PKH menuntut keadilan dan kami tidak akan menyerah sampai di sini aja. Jika mau masih harus berproses, saya ikutin sampai tuntas. Di mana sih endingnya? Ada siapa sih yang menjegal, siapa yang menjadi penahannya, apa namanya menahan hal ini? Seorang pendamping tingkat desa harus seperti menurunkan tingkat pejabat tingkat aneh itu. Ini udah bukti korupsi, udah puluhan bukti, 2 alat bukti kan udah cukup. Ini puluhan saksi udah puluhan, di Polda, di Polres dan segala macam, bukti udah ratusan. Saya pikir udah tidak gelar, sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Proses hukum udah aturan ada gelar perkara atau naik ke penyelidikan atau udah ke tersangka harusnya itu 2019 itu. Jadi mudah-mudahan membuka mata hati pejabat-pejabat di tingkat kabupaten, Muspida, Bapak Kapolres yang baru, penyidiknya. Kita sekarang ini kan tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Betul. Saya masih berharap seperti itu. Korban PKH semua ribuan orang ini masa institusi yang begitu hebat, begitu besar harus kalah dengan 1 orang. Ini luar biasa ini. Dan apalagi yang bersangkutan hari ini menjabat sebagai Ya, menjabat sebagai lurah. kepala Itu desa. yang jadi warga masyarakat tuh hatinya kan belum bisa menerima. Kenapa sok bisa lolos secara hukum 2019 2020 gitu kan. Gitu. Oke, Pak Joko, Bu Eda, terima kasih banyak. Tetap semangat dan mudah-mudahan Amin, amin. kasusnya berjalan lancar dan segera ditetapkan. Titip salam untuk semua masyarakat di sana. Amin. Mudah-mudahan tetap semangat. Dan Asimania itu dia obrolan saya, dan saya berharap dengan adanya video ini membuat proses hukum yang sedang berjalan dengan lancar dan segera ditetapkan, dan jangan ada pembiaran hal-hal seperti ini, apalagi yang menyangkut dengan masyarakat kecil, masyarakat yang memiliki hak justru diabaikan. Saya Muhammad Azmi undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya, juga klik tombol subscribe. Sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.